Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqtiktafa wa ba'du. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Kita sekarang berada pada 10 hari terakhir di bulan Syawal dan waktu tanpa terasa sudah berjalan begitu cepat ya. Dan inilah yang merupakan salah satu di antara ciri akhir zaman, taqarrubul awqat atau al-azman. Jadi berdekatan dan begitu cepatnya waktu berjalan. Dan tema kita pada saat ini masih melanjutkan apa yang perlu untuk kita lakukan setelah bulan Ramadan. Sebagaimana kita fahami bahwasanya waktu dan usia kita ini merupakan nikmat dari Allah Ta'ala yang sering terlupakan. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering atau banyak manusia yang lalai, yang lupa dengan dua nikmat ini, yaitu kesehatan dan kesempatan. Maka marilah kita berusaha untuk memanfaatkan nikmat kesehatan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, khususnya kita pada saat melanjutkan aktivitas di bulan Ramadan kemarin. Sebagaimana kita pahami juga bahwasanya Syawal ini adalah merupakan bulan peningkatan. Maksud daripada peningkatan di sini bukan semata-mata kita lebih meningkat daripada bulan Ramadan. Karena pada hakikatnya bulan Ramadan itu adalah merupakan puncak daripada kebiasaan amal-amal kita sebelum Ramadan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah, karena yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi, adalah Nabi itu bersungguh-sungguh di bulan Ramadan melebihi daripada di luar bulan Ramadan. Jadi Ramadan sebagai puncak dari seluruh aktivitas, terutama aktivitas ibadah. Sehingga meningkat di sini adalah standarnya sebelum waktu masuk Ramadan. Bagaimana amal-amal yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan kita tidak tinggalkan dan lebih meningkat daripada hari-hari waktu sebelum Ramadan. Dan itu adalah merupakan tanda diterimanya amal kita, ya, keberlanjutan daripada amal-amal kita yang baik itu. Oleh karena itulah kita perlu melakukan kelanjutan dari amal-amal kebaikan ya pasca Ramadan ini. Apa yang perlu kita lakukan? Ada 4 poin yang perlu untuk kita perhatikan ya, perlu kita jadikan sebagai referensi dan rujukan supaya kita bisa konsisten dalam melakukan kebaikan. Yang pertama adalah meniatkan untuk selalu istiqomah dalam beramal baik, yaitu dengan cara sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Doa yang sudah kita hafal bersama-sama adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi doa ini memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah tidak menyesatkan kita sesudah kita mendapatkan hidayah. Sesudah kita semangat pada saat Ramadan, kita tidak kembali malas, tapi kita terus
berada dalam semangat kebaikan. Juga doa yang sudah kita hafal dan sering dilantunkan oleh Rasulullah SAW, yang biasa kita baca doa ini pada saat di tasyahud akhir sebelum salam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku berada di atas agama. Kemudian juga doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal yang pernah kita bahas, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, tolonglah kepada kami untuk selalu mengingatmu, mensyukurimu, dan berbuat yang baik dalam bab ibadah. Jadi kita sering dan memperbanyak doa. Yang kedua, supaya kita selalu konsisten pasca Ramadan adalah memahami bahwa sebenarnya hakikat hidup di dunia ini adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dunia ini adalah darul amal, negeri untuk beramal. Yang masih ada kesempatan kita beramal di dunia ini. Kalau kita sudah meninggal ya, di alam barzakh nanti, hanya bisa berangan-angan saja. Kalau kita sudah berada di alam akhirat, hanya bisa berangan-angan, tidak mungkin bisa beramal. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, mari kita beramal, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Yusuf Qaradawi memberikan pesan kepada kita semua, kepada kaum muslimin muslimat sesudah menyelesaikan bulan Ramadan, yang mana ada fenomena pasca Ramadan kemalasan, meninggalkan kebiasaan ibadahnya. Beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya, Rabbukum fi Ramadan, Rabbukum fi ghairi Ramadan. Tuhan kalian di bulan Ramadan sama saja dengan Tuhan kalian di luar bulan Ramadan. Mengapa kalian membeda-bedakan? Kalau Ramadan begitu semangat, setelah Ramadan bermalas-malasan. Dan keberadaan kita hidup ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberikan ujian kepada kita semuanya, siapa di antara kita yang melakukan amal yang terbaik. Kemudian dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memberikan motivasi kepada kita bahwa beramal ini terus-menerus, tidak ada jeda. Kalaupun ada jeda hanya sementara, ya wa idza faragta fansab. Kalau engkau longgar maka segeralah untuk melakukan aktivitas yang lain. Jeda hanya untuk istirahat saja, tidak terus-menerus. Pada saat kita berinfak, Allah menyuruh kepada kita, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang bertakwa adalah yang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kemudian Allah memerintahkan kepada kaum muslimin berjihad, berjuang. Infiru khifafa wa thiqal. Berangkatlah berjuang baik dalam keadaan ringan, dalam keadaan usia masih muda, kondisinya sehat, ataupun thiqala dalam kondisi berat, kondisi usia sudah tua ataupun barangkali ada sakitnya ya. Tetap ada perintah berjihad. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran disebutkan berdakwah siang malam. Inni ta'atu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku siang malam. Tetapi pengikutnya hanya sangat sedikit ya, walaupun beliau sudah berdakwah siang malam. Kemudian kita berinfak, diperintahkan juga dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan. Inilah karakter yang perlu untuk kita bangun, yaitu selalu kita pahami hidup di dunia adalah hanya untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kita perlu memilih amal-amal sunnah dengan sepenuh hati secara rutin. Karena kalau kita borong seluruh amalan yang sunnah, tidak mampu. Waktu kita terbatas, usia kita juga terbatas, tidak mampu melakukan amal-amal sunnah semuanya. Kalau yang wajib, ya harus semuanya. Tapi kalau yang sunnah, kita pilih amal-amal yang sekiranya
Ya, ada beberapa poin ya. Yang ketiga ini yaitu poin A, kita perlu untuk menjaga keseimbangan atau tawazun, ya, tidak berlebihan dalam amal-amal yang sunnah ini. Dulu ada 3 kelompok sahabat yang pada saat mendengar cerita bagaimana semangat ataupun kualitas-kuantitas ibadahnya Rasulullah SAW, maka 3 kelompok sahabat ini yang pertama memiliki keinginan untuk berpuasa sepanjang waktu setiap harinya dan tidak berbuka. Yang kedua berazam, berkeinginan untuk sholat malam sepanjang malam, tidak istirahat. Yang ketiga berkeinginan untuk membujang selamanya, tidak menikah. Karena kalau menikah nanti tidak bisa konsentrasi dalam bab ibadahnya, diganggu oleh keluarganya. Maka setelah mendengarkan rencana-rencana dari sahabat ini, Nabi langsung mengatakan, siapa di antara kaum kalian yang mengatakan begini begitu, sesungguhnya aku berpuasa, aku juga berbuka, aku qiyamul lail, sholat tahajud, aku juga beristirahat tidur, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka terhadap kebiasaanku, terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini poin yang pertama ya, kita perlu menjaga keseimbangan, tidak berlebihan, karena kalau kita berlebihan dalam sebuah amalan itu akan menyebabkan futur ataupun kemalasan. Maka yang baik adalah secara proporsional. Poin B di poin yang ketiga adalah kita fokus pada satu amal unggulan. Sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Rasulullah kepada Bilal bin Rabah. Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Coba ceritakan kepadaku amal unggulan yang paling kamu harapkan pahalanya dalam Islam ini. Fa inni sami'tu tafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku telah mendengarkan langkah-langkah kaki terompahmu, sandalmu di surga. Jadi sudah bisa dipastikan Bilal ini insya Allah nantinya termasuk penduduk surga, sehingga langkah-langkahnya terdengar. Maka Bilal menceritakan, ma amiltu amalan arja inti min annilam atatauhar tuhuran fi sa'atin min lailin au nahar illa sholaitu bidzalika tuhur ma kutibali an usalli. Tidaklah aku melakukan amalan yang paling aku harapkan di dalam Islam kecuali aku selalu menjaga wudhu, menjaga kesucian. Dan setiap kali Bilal ini berwudhu, setelah berwudhu maka sholat sesuai dengan keinginannya. Apakah 2 rakaat ataukah lebih, ya yang disebut dengan sholat tuhur, para ulama menyebutkan begitu. Jadi inilah amal yang menjadi andalan daripada Bilal bin Rabah, baik pada waktu malam ataupun siang. Beliau tidak mengatakan amal unggulannya dulu pada saat disiksa oleh majikannya Umayyah dalam kondisi yang sangat panas, diterik matahari di atas padang pasir, dia ditaruh batu besar di atas dadanya dengan mengatakan ahad. Ahad itu amal yang luar biasa, yang berat sekali, tapi itu tidak dijadikan sebagai amal unggulan. Dan kita pun mungkin tidak sanggup untuk menirunya, dan tidak ada kesempatan untuk itu kita saat ini. Yang dijadikan amal unggulan oleh Bilal adalah amal yang sepertinya itu biasa dan sederhana, dan semua kita bisa menirunya. Menjaga kesucian dengan berwudu, kemudian sholat 2 rakaat sesudahnya. Kalau itu terus dilakukan, maka itulah yang akan menjadikan seseorang masuk surga insyaallah. Poin C di poin ketiga adalah merutinkan amal yang kecil secara berkelanjutan. Ahabul amalillahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Hadis sahih riwayat Muslim. Walaupun kita sedekah 1.000, 2.000, 5.000, tapi kalau serutin tiap pagi, tiap subuh, maka itu bagus, luar biasa. Kita sholat 2 rakaat setiap kali duha,
Tapi tiap pagi, tiap waktu duha lebih baik daripada kita sholat 1 pekan sekali sholat duhanya, walaupun mungkin 12 rakaat ya maksimal. Jadi amal yang sedikit-sedikit kita lakukan rutin itu akan memberikan efek yang baik, yang Allah cintai ya. Kalau kita membiasakan kebaikan dan ada halangan, maka tertulis kebaikan untuk kita. Ada hadis yang berbunyi idza maridul abdu aw safara, apabila ada seorang hamba yang sakit atau dia musafir, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka ditulis untuknya kebiasaannya yang baik tersebut pada saat dia dalam kondisi mukim ataupun sehat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita dalam kondisi sakit, tidak mampu baca Al-Quran misalnya ya, karena diinfus atau mungkin karena kondisinya sangat lemah, maka kebiasaan pada saat sehat itu ditulis pahalanya untuk kita walaupun kita terhalang melakukannya. Kalau kita dalam kondisi musafir di kendaraan umum, tidak mampu untuk istirahat ya di tempat tertentu pada waktu tertentu misalnya untuk sholat duha misalnya, maka karena kita sudah membiasakan pada saat mukim sholat duha, maka dicatat untuk musafir ini kebaikan yang ditinggalkan saat dia musafir. Nah itulah ya fadilah atau keberkahan daripada orang yang biasa melakukan, kalau terhalangi maka dia tetap mendapatkan pahala kebaikan yang biasa dia kerjakan. Sedangkan poin D, pada saat kita ingin supaya tetap melakukan amal-amal sunnah ini adalah menjaga dan meningkatkan amalan andalan tersebut sesuai dengan peluang dan passion kita masing-masing. Satu saat Imam Malik pernah dikritik oleh kawannya yang ahli ibadah. Walaupun Imam Malik ini ibadahnya juga tidak biasa-biasa ya, artinya tapi kalau dibandingkan yang lain barangkali agak kurang, ada yang lebih rajin dalam ibadah. Tapi Imam Malik punya amal andalan, yaitu taklim, mengajarkan ilmu terutama dalam bidang hadis kepada murid-muridnya. Maka Imam Malik mengatakan innallaha azza wa jalla qasamal amal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah ini membagi amal-amal manusia sebagaimana Allah membagi rezekinya masing-masing. Masing-masing kita punya sumber rezeki yang beda-beda. Ada yang dari faktor pendidikan, dari pertanian, dari perdagangan, macam-macam. Maka Allah Ta'ala membagi amal-amal manusia, terutama dalam bab ibadah makhluk itu juga beda-beda. Maka ada seseorang yang dimudahkan untuk sholat, tapi tidak dimudahkan untuk puasa. Yang lain dimudahkan untuk sedekah, tapi tidak dimudahkan untuk puasa. Yang lain dimudahkan berjihad tapi tidak dimudahkan untuk sholat. Dan menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu itu adalah merupakan amal yang afdol. Dan aku rela dengan itu. Allah memberikan kemudahan kepadaku untuk itu. Dan aku menyangka bahwasanya amalku ini tidak lebih rendah daripada yang kau lakukan dalam ibadah. Masing-masing aku harapkan Allah Ta'ala ridho dan Allah memberikan kemudahan kepada kita secara berbeda. Inilah ya, masing-masing punya peluang yang berbeda, waktu dan kesempatan. Maka mari kita identifikasi kira-kira dalam hal amal-amal yang sunnah yang mungkin dan rutin bisa kita lakukan yang seperti apa. Kalau bisa semuanya alhamdulillah, tapi itu tidak mungkin. Tapi sebagian, kalau ada salah satu dua yang ketika nanti Allah bertanya apa amal yang kamu unggulkan, kita bisa menunjukkan kepada Allah Ta'ala saat dihisab nanti. Kemudian poin yang keempat, supaya kita memiliki konsistensi pasca Ramadan adalah kita hendaklah memiliki majelis dengan orang-orang yang soleh. Kita bisa berdiskusi, kemudian kita berteman dengan orang-orang yang baik. Sebagaimana yang Umar bin Khattab katakan, laula salatun la ahbabtu an akuna qad laqitullah. Seandainya bukan karena 3 hal, aku ingin menghadap Allah, ingin mati saja ya. Apa 3 hal yang diinginkan atau yang selalu diharapkan Umar bin Khattab di dunia adalah laula an adha jabhati lillah.
kalau bukan karena aku letakkan dahiku bersujud untuk Allah. Jadi beliau kesukaannya adalah sholat, sujud, meletakkan keningnya untuk sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au ajlisa fi majalis yuntaqa fiha tibul kalam kama yuntaqa sidut tamr. Yaitu yang kedua, aku duduk dalam majelis ilmu untuk memetik ucapan-ucapan yang baik sebagaimana memetik kurma yang baik, mendapatkan nasihat kebaikan, mendapatkan pesan-pesan, inspirasi dan juga motivasi-motivasi kebaikan dari orang-orang yang baik. Yang ketiga, au an asira fi sabilillah azza wa jalla, yaitu aku berjalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjuang fisabilillah. Kalau pada zaman dulu adalah secara fisik jihad fisabilillah, ataupun saudara kita di Palestina sekarang masih berkesempatan secara fisik berjihad fisabilillah, ya kalau kita sekarang jihadnya secara lebih luas ya. Jihad dalam bidang ilmu ya, man kharaja fi talabul ilmi fa fisabilillah. Siapa yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu maka dia berada fisabilillah. Mencari ilmu ataupun mengajarkan ilmu ya, sama-sama utamanya itu termasuk jihad dalam bidang ilmu. Jadi inilah 4 poin yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, inspirasi kepada kita semuanya untuk bisa konsisten pasca Ramadan, dan mudah-mudahan ya kita selalu dalam kebaikan, hati kita selalu dalam keimanan, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, tadi saya sampaikan ibadah ini ada 2 jenis ya. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah ritual, ibadah ghairu mahdhah artinya ibadah umum atau lebih umumnya adalah ibadah sosial. Ibadah mahdhah ini syaratnya 2 untuk diterima. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah. Sedangkan ibadah sosial, ibadah hablum minan nas atau ibadah horizontal ya, itu adalah syaratnya 2. Yang pertama niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, amal itu jenisnya amal yang soleh, amal yang baik. Jadi untuk poin ibadah ghairu mahdhah ini tidak ada batasan mengikuti Rasulullah, karena persoalan muamalah ya, selama tidak ada larangannya maka hukumnya boleh. Oleh karena itu dalam hal ibadah ghairu mahdhah ini yang juga sangat penting kita jaga adalah dalam hal niat ya. Pada saat dulu ada seorang sahabat yang sangat ulet dalam hal bekerja. Maka ada sahabat lain yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang itu berada di jalan Allah?" Maka Nabi menjelaskan, kalau dia bekerjanya dalam rangka untuk menghidupi orang tuanya yang sudah tua, maka dia fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, yang belum mampu ya, untuk mendapatkan penghidupan, maka dia fisabilillah. Dan kalau dia bekerja untuk menjaga harga dirinya supaya tidak minta-minta, maka itu juga fisabilillah. Tapi kalau dia bekerja untuk bermegah-megahan supaya mendapatkan fasilitas sehingga bisa hidup mewah, menyombongkan dirinya, maka kata Rasulullah, fahuwa fi sabilis syaitan. Orang ini berada di jalan syaitan. Jadi ini kan faktor niat ya. Keluar rumahnya sama, jam kerjanya sama. Yang satu mendapatkan pahala, yang satu tidak mendapat apa-apa, bahkan dapat dosa. Perbedaannya adalah faktor niatnya. Waktunya, tenaganya dicurahkan itu sama, tapi yang membedakan adalah faktor niatnya. Jadi yang perlu kita jaga konsistensi niat. Bagaimana supaya niat kita terjaga? Ya kita diajarkan setiap kali kita keluar rumah, diajarkan supaya berdoa.
Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya keluar rumah bukan untuk maksiat, bukan untuk tujuan dunia, tapi saya keluar rumah ini karena perintah dari Allah, dari Rasulullah, wa qul i'malu fasirallahu amalakum wa rasuluh. Allah memerintahkan kepada kita untuk beramal, bekerja, maka itu akan Allah lihat, Rasul juga akan demikian. Jadi kita bekerja untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, apalagi dengan niat-niat yang baik tadi ya. Kemudian faktor yang atau pertanyaan yang kedua tentang sholat ya. Pada saat kita sholat berjamaah, kita masbuk dan barangkali sama-sama masbuk ya. Kita masbuk ketinggalan satu rakaat, kemudian ada yang di samping kita ketinggalan 2 rakaat misalnya begitu ya. Kemudian setelah salam yang di samping kita itu menjadikan kita imam. Nah, ini tidak ada dasarnya ya. Tidak ada dalilnya. Dan dalam bab ibadah yang mahdhah, ibadah yang ritual, selama tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya ya tidak kita lakukan. Jadi kepada orang yang membiasakan seperti itu kita tanyakan dasarnya mana, dalilnya mana. Kalau tidak ada ya berarti tidak perlu kita lakukan seperti itu. Nah, barangkali yang bersangkutan itu berijtihad ataupun barangkali supaya tidak kehilangan fadilah sholat jamaah, mungkin begitu ya. Jadi setelah putus dari imam pertama, dia menjadikan imam sampingnya itu supaya tidak terputus fadilah sholat jamaahnya. Nah, mungkin seperti itu pertimbangannya ya, Allah a'lam. Padahal yang menjadi ya permakluman rukhsah itu ya sholat jamaah ini idealnya mulai takbiratul ihram kita ikuti. Tapi kalau kita tidak sempat hadir secara tepat waktu karena ada udzur, maka di sini ada kelonggaran atau istilahnya rukhsah. Jadi derajat 27 yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sholat jamaah ini idealnya kepada yang murni, sempurna, takbir sampai salam itu. Tapi kalau dia tidak mengikuti sejak awal dan masbuk, apakah mendapatkan keutamaan sempurna ataukah berkurang? Allahu a'lam. Tidak ada keterangan lebih detail ya, itu urusan Allah. Pahala diterima dan tidaknya itu urusan Allah Ta'ala. Kita tidak bisa intervensi ya. Ya mudah-mudahan saja tetap kita mendapatkan fadilah sholat jamaah walaupun kita ketinggalan dan masuk jamaah pada sholat atau pada tasyahud yang akhir, bahkan sebelum salam itu ya. Karena perintah Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Sehingga ada kaidah dari ayat ini, ma la yutraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan 100% sempurna, maka tidak boleh kita tinggalkan semuanya. Jangan karena kita masuk sholat jamaahnya sudah mau salam, terus kita sholat sendirian misalnya, tetap walaupun sebelum salam kita ikuti jamaah itu, kecuali kalau kita punya rombongan sendiri sehingga kita tunggu sampai salamnya imam yang pertama, kita mendirikan sholat jamaah sendiri, boleh ya kalau ada rombongannya. Tapi kalau tidak ada rombongannya, ya tetap kita lanjut mengikuti sholat jamaah tersebut walaupun dalam kondisi yang hanya sebentar ya sebelum salam itu. Jadi sekali lagi kalau sholat sama-sama masbuknya, ya maka meneruskannya sendiri-sendiri. Tidak perlu untuk menjadikan yang di samping ini menjadi imamnya. Karena itu tadi tidak ada dalil secara khusus sehingga kita lakukan yang aman-aman saja ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.